Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Masluh. Saat ini saya mengajar di Madrasah Sanawiyah As-Salam Bandung. Insya Allah pada hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja PPG Daljab 2025 batch 1 LPTK IAIN Lok Sumawe Aceh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pagi ini masih bisa berkumpul di kelas ini untuk melaksanakan pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu, sebagai bentuk rasa syukur kita dan semoga pembelajaran kita ke depan lancar, bermanfaat hasil ilmunya, mari kita buka pembelajaran ini dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Isti'adan si'adan bismillahirrahmanirrahim raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Semoga dengan doa ini dapat membuat kita dalam belajar ini lebih fokus, lebih khusyuk, lebih bersemangat sehingga nanti menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, Bapak akan absen dulu kehadirannya. Ananda Adil, Ahmad Mukhlis, Dapa Jamaluddin, Dimas Satrio, Patan Triatola, Fauzan Muhammad Yasa, Haikal Ali Firmansyah, Lutfan Nailun Nabhan, izin. Muhammad Reja, Muhammad Suryali, Muhammad Alfredo, Muhammad Algisa, Muhammad Haikal Hamdan, Muhammad Rezki, Rai Azka, Repal Aprialdi, Raihan Hermawan, Wilanda Gian. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya anak-anak, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah sepatutnya kita menjunjung tinggi nilai-nilai yang dianut oleh negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada negara kita yang tercinta ini, mari kita lantunkan bersama-sama lagu kebangsaan negara Republik Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ananda Kaujan. Kami persilahkan.
Pada anak-anak dimohon untuk berdiri. Baik, anak-anak silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya kita akan sebelum ke pembelajaran inti, karena hari ini kita akan belajar tentang sholat Jumat, yang mana kita hari ini akan memahami tentang syarat wajib sholat Jumat dan syarat sah sholat Jumat serta rukun sholat Jumat dan seterusnya. Oleh karena itu, sebelum Bapak jelaskan materinya, Bapak akan bertanya dulu, mana Ananda? Adil? Adil, apa yang Adil ketahui tentang sholat Jumat? Sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari Jumat. 2 rakaat di hari Jumat. Kemudian Ananda Rezki? Ya, Pak. Rezki, pernah sholat Jumat? Pernah, Pak. Di mana? Di masjid. Di masjid. Banyakan apa sendirian sholatnya? Berjamaah, Pak. Banyakan berarti? Kan. Iya. Kemudian Ananda Alfredo, kalau sholat Jumat selain sholat ada apa di sholat Jumat? Ada khutbahnya. Khutbah Jumat. Apa yang Anda ketahui tentang khutbah? Khutbah itu apa? Khutbah itu seperti ceramah. Ceramah. Nah, itu benar sekali hal-hal yang ada di dalam pelaksanaan sholat Jumat. Kita lihat apa itu sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari Jumat di waktu duhur, yang mana sebelum 2 rakaat ini didahului terlebih dahulu oleh 2 khutbah Jumat. Itu sholat Jumat. Jadi bedanya kalau 2 rakaat itu kan bisa aja sholat sunnah. Ada sholat sunat yang 2 rakaat enggak? Ada, banyak. Ini bukan sholat sunat, ini sholat Jumat. Sholat Jumat. Makanya pembedanya itu nanti diantaranya didahului dengan khutbah Jumat. Bahkan dalam hadis Nabi, 2 khutbah Jumat ini itu sebagai pengganti 2 rakaat sholat duhur. Nah, lihat. Orang yang meninggalkan sholat Jumat hingga 3 kali berturut-turut, maka ia akan ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah, kalau kita sudah ditutup hatinya, hidup kita tidak akan tenang. Kita tidak akan menerima nasihat orang lain, maunya menang sendiri, egois, dan seterusnya.
Itu salah satu bahaya kalau kita meninggalkan sholat Jumat. Kemudian mengenai sholat Jumat, itu kan dilaksanakan di hari Jumat. Coba Azka, hari-hari dalam seminggu ada berapa hari? 7. Ada 7. 1 Senin, 2 Selasa, terus Rabu, terus Kamis, terus Jumat, terus Sabtu, terus Minggu. ada 7 pas ya. Nah, dari 7 hari dalam satu seminggu, salah satunya ada hari Jumat. Hari Jumat dalam Islam itu diistimewakan, beda dengan hari-hari yang lain. Bahkan hari Jumat ini disebut rajanya hari. Kalau di hutan ada raja hutan, namanya singa. Kalau di hari ada raja hari, namanya hari Jumat. Nah, hari Jumat ini bahkan bisa setara dengan hari raya. Hari rayanya seorang fakir miskin, itu dijelaskan dalam hadis Nabi. Ya, jadi itulah sholat Jumat. Nah, sholat Jumat ini hukumnya fardu ain. Fardu ain adalah kewajiban bagi setiap individu, tidak bisa diwakilkan, tidak bisa dikerjakan di nanti-nanti. Ini wajib dilaksanakan sesuai dengan waktunya. Harus tepat waktu. Sebagaimana itu tercantum dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. Selanjutnya, nah, di sini ada syarat wajib sholat Jumat. Orang bisa dikatakan wajib sholat Jumat itu, yang pertama, Repal, apa syarat wajib sholat Jumat? Yang pertama, Islam. Jadi sholat Jumat itu hanya wajib bagi orang yang beragama hanya seorang muslim yang diwajibkan sholat Jumat. Artinya non muslim tidak harus sholat Jumat. Kemudian yang kedua ada baligh. Haikal, apa baligh yang Haikal ketahui? Baligh teh kayak udah mimpi basah gitu. Udah mimpi basah. Ya, itu salah satunya. Baligh adalah di mana seseorang sudah mencapai usia matang, siap menjalankan syariat Islam, yang mana itu ditandai oleh beberapa hal. Yang pertama diantaranya genap usia 15 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua sudah mimpi basah. Mimpi basah itu bisa terhitung tanda baligh itu dimulai dari usia 9 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian yang ketiga, haid bagi perempuan. Itu juga bisa terjadi ketika diawali dari sekitar usia 8 sampai 9 tahun. 8 tahun sekian bulan atau genap 9 tahun ke atas. Itu orang-orang yang sebut baligh. Ketika orang sudah baligh, maka amal ibadah dan dosanya akan ditanggung sendiri, sehingga kalau dia tidak sholat Jumat akan mendapatkan dosa. Kalau dia melaksanakan sholat Jumat berarti dia mendapatkan pahala. Itu baligh. Kemudian yang ketiga, syarat wajib sholat Jumat adalah berakal. Artinya orang gila, orang yang sedang akalnya tidak sehat, itu dimafhum, itu dimaklum atau dimaafkan oleh Allah sehingga tidak diwajibkan sholat Jumat. Berarti orang yang tidak sholat Jumat setara dengan orang gil. Berarti kita yang waras harus sholat Jumat. Kemudian yang keempat, sehat. Tentunya kalau kita sakit, tidak mampu, Allah tidak akan memaksakan. Itu bentuk kasih sayang Allah. Ketika kita kondisinya tidak memungkinkan untuk berangkat sholat Jumat, maka kita diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Status wajibnya terjeda dulu selama sakit. Nanti setelah sembuh, wajiblah lagi sholat Jumat. Kemudian yang kelima, laki-laki. Ini hanya diwajibkan untuk laki-laki. Berarti laki-laki tadi yang kedua, yang pertama itu tadi ada baligh. Berarti laki-laki yang sudah baligh. Laki-laki yang sudah baligh atau kita anggap dewasa, maka wajib sholat Jumat. Artinya
anak-anak tidak wajib. Tapi menurut kalian baiknya mereka sholat Jumat jangan? Kenapa? Lebih baik. Belajar biar terbiasa lebih baik. Betul. Meskipun mereka belum wajib, disarankan kepada para orang tua untuk tetap membawa anak-anaknya berangkat sholat Jumat sebagai bentuk persiapan dan pembelajaran, sehingga ketika nanti dia mencapai usia balik, mereka sudah terbiasa. Satu lagi, berarti perempuan tidak wajib sholat Jumat. Ini hanya wajib bagi kaum laki-laki. Pertanyaannya, kalau perempuan ingin mengikuti sholat Jumat, boleh atau tidak? Hukumnya boleh. Jadi perempuan itu boleh, laki-laki wajib. Kalau perempuan udah sholat Jumat berjamaah sama laki-laki, harus sholat duhur lagi enggak? Tidak perlu, sudah cukup. Tapi mereka tidak wajib sholat Jumat. Kalau mau sholat Jumat hukumnya boleh. Kemudian terakhir, orang muslim yang wajib sholat Jumat itu adalah penduduk lokal, penduduk setempat, bukan pendatang atau orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, sehingga orang yang sedang dalam perjalanan itu dimaafkan mereka meskipun tidak melaksanakan sholat Jumat. Misalkan kalian sedang pergi dari Bandung mau ke Jakarta, kemudian itu hari Jumat, pas jam 12 waktunya sholat Jumat, kalian masih di tengah perjalanan, nggak apa-apa, itu dimaafkan karena kita sedang musafir, sedang dalam perjalanan. Status wajibnya gugur karena kita sedang dalam perjalanan. Kita tidak termasuk mukim. Awas, istilah mukim itu ada mukim, ada mustautinin. Mukim itu sebetulnya bagi orang pendatang tapi dia nginap di situ. Mau semalam, 2 malam dan seterusnya. Tapi dia tetap tidak dianggap penduduk setempat. Dia tetap pendatang. Yang kedua ada mustautinin. Mustautinin itu orang yang memang tinggal di situ, sudah menetap, KTP-nya di situ, rumahnya di situ, keluarganya di situ. Itulah orang yang wajib sholat Jumat. Itulah orang-orang yang wajib sholat Jumat, mukimin dan mustautinin. Ada musafir tadi. Musafir itu orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, ini mah tidak wajib sholat Jumat. Oke. Gimana? Syarat wajib sholat Jumat sudah cukup dipahami? Cukup. Alhamdulillah. Selanjutnya kita masuk ke materi syarat sah sholat Jumat. Artinya gini, dalam fikih itu pasti selalu dijelaskan setelah apa yang harus dipelajari dan harus dilaksanakan, itu ada ketentuan-ketentuan mulai dari syarat sah, syarat wajib, rukun, batal dan seterusnya. Karena syarat sah ini sangat penting menentukan kualitas ibadah kita. Kalau kita tidak memperhatikan ini, maka percuma ibadah kita. Bisa aja nanti kita hanya mendapatkan lelahnya saja. Capek-capek berangkat ke masjid jauh, berjam-jam, nahan ngantuk, ternyata nggak dapat pahala, kan sia-sia. Maka perhatikan syarat sahnya. Yang pertama, syarat sah sholat Jumat yaitu dilakukan di tempat yang menetap atau pemukiman penduduk. Jadi kalau seandainya ada satu perkampungan, maka sholat Jumatnya itu harus dilaksanakan di tengah-tengah perkampungan tersebut, sehingga semua jamaah yang ada di sekitarnya itu bisa menjangkau tempat tersebut. Itu yang pertama syarat sahnya sholat Jumat. Jadi tidak dilaksanakan di tengah laut, di atas gunung atau di mana, harus di tengah pemukim atau di hutan misalkan. Kemudian yang kedua, dikerjakan pada waktu duhur. Waktu duhur itu dari mulai matahari tepat di atas kita sampai ratanya bayangan suatu benda, itu waktu duhur. Kalau kita konversi ke jam itu sekitar jam 12 sampai jam 3-an lah siang. Jadi sholat Jumat tidak bisa dipindah waktukan ke jam 10 pagi misalkan, atau ke jam 5 sore misalkan, atau bahkan ke jam 12 malam, nggak bisa. Harus di waktu duhur, tengah hari. Kemudian harus dikerjakan secara berjamaah.
Coba Raihan, apa berjamaah? Sholat bareng-bareng Pak. Berjamaah itu Sholat bareng-bareng. Berjamaah itu bareng-bareng. Makan bareng-bareng itu berjamaah. Nah, main bareng-bareng itu berjamaah. Nah, sholat bareng-bareng namanya sholat berjamaah. Kemudian yang terakhir dikerjakan setelah 2 khutbah. Artinya tidak lantas kita sholat begitu saja, tapi harus diawali dengan 2 khutbah. Yang mana khutbah itu nanti akan disampaikan oleh seorang khotib namanya. Khotib itu orang yang akan menyampaikan khutbah. Di sana ada ketentuan-ketentuan yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, setelah khutbah 2 kali ini dilaksanakan, barulah kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Itulah syarat sah sholat Jumat. Gimana? Paham syarat sah sholat Jumat? Sudah terbayang untuk melaksanakan sholat Jumat nanti di rumahnya masing-masing? Di rumah masing-masing apa di masjid? Di masjid. Kenapa? Alasannya? Karena harus berjamaah. Baiklah, itu materi kita hari ini. Bapak harap kalian bisa memahaminya. Sebelum Bapak akhiri pertemuan kita hari ini, coba kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Coba Bapak tanya Rezki, siapa yang wajib sholat Jumat tadi? Laki-laki. Laki-laki. Coba kriterianya, laki-laki yang gimana? Laki-laki yang tinggal di setempat. Terus ada lagi nggak kategori yang lainnya? Sehat. Terus berakal, terus dan balik. Sudah balik. Alhamdulillah sudah paham ya. Kemudian Bapak ulas kembali, selain ketentuan-ketentuan sholat Jumat yang lainnya, yang tidak kalah penting itu syarat sah, karena menentukan sah tidaknya sholat Jumat kita. Baik, anak-anak, itulah materi kita hari ini. Mohon dipahami, nanti di rumah dibaca-baca lagi bukunya, dipahami kembali. Minggu depan kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang materi khutbah. Yang mana di khutbah ini nanti ada tata caranya, termasuk ada bilalnya, ada azannya. Itu akan kita pelajari bersama. Baik, sekian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih untuk perhatiannya. Untuk sebagai penutup pertemuan kita hari ini, kita akhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.